Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jayadi dengan NIM D1A021004 dengan mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa anti-dumping ekspor produk kertas A4 antara Indonesia dengan Australia. Para pihak yang terlibat di dalam sengketa ini adalah negara Indonesia sebagai penghasil dan eksportir produk kertas A4 yang dituduh oleh Australia melakukan praktik dumping, yaitu menjual produk di pasaran Australia dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi sehingga berpotensi merugikan produsen lokal. Negara Australia sebagai negara pengadu yang mengklaim bahwa praktik dumping oleh Indonesia telah menyebabkan kerugian bagi industri kertas A4 domestik mereka, dan oleh karena itu mengajukan kasus dumping ini kepada WTO. Pemerintah Australia menduga bahwa terdapat intervensi pemerintah Indonesia dalam kebijakan pemberian subsidi industri kertas dengan pemasokan kayu bahan baku kertas melimpah sehingga harganya menjadi rendah. Namun, hal ini tidak dapat menjadi landasan kuat atas tindakan PMS karena intervensi pemerintah tidak otomatis dianggap sebagai PMS. Implementasi PMS yang dilakukan di Indonesia sejauh ini masih belum bisa memenuhi kriteria sebagai intervensi yang menyebabkan distorsi seperti intervensi Australia terhadap Indonesia. Selanjutnya adalah ketentuan yang dilanggar. Ketentuan yang dilanggar oleh Australia adalah pasal 2.2 dan pasal 2.2.1.1 yang dimana perjanjian anti-dumping WTO. Pasal ini mengatur tentang perjanjian anti-dumping WTO. Pasal ini mengatur tentang bagaimana suatu negara dapat menentukan adanya dumping. Australia menginterpretasikan bahwa Indonesia telah melanggar pasal ini dengan menjual produknya di bawah nilai normal. Namun, Indonesia menentang interpretasi ini dengan mengatakan bahwa Australia tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang sebenarnya di Indonesia. Pelanggaran pasal 2.2 karena Australia telah menetapkan pembangunan nilai normal produsen pada produk kertas A4 asal Indonesia sebelum menguji perbandingan harga jual domestik dan penjualan ekspor. Pelanggaran pasal 2.2.1.1 Australia menolak penggunaan data akuntansi produsen yang sesuai dengan prinsip Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Selanjutnya adalah alur penyelesaian sengketa di WTO. Yang pertama, pengajuan kasus. Pemerintah Indonesia mengajukan kekecewaan melalui konsultasi, penyampaian surat tingkat menteri, hingga pemberian gugatan di Pengadilan Domestik Australia, yaitu Anti-Dumping Review Panel atau ADRP. Akan tetapi, pendekatan diplomatik tersebut tidak mengubah kebijakan BAMD Australia. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia meminta konsultasi WTO dengan Australia mengenai keputusan Australia untuk mengenakan BMAD pada impor kertas fotokopi A4 dari Indonesia pada tanggal 1 September 2017. Langkah kedua adalah konsultasi, yang dimana sebagai langkah awal kedua negara diharuskan melakukan konsultasi untuk mencoba menyelesaikan masalah secara bilateral. Namun langkah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Indonesia. Dan pada tanggal 1 September 2017, pemerintah Indonesia mengajukan konsultasi dengan Australia sesuai dengan peraturan 1. Pasal 4 tentang konsultasi Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes atau DSU. Kedua adalah pasal 12 tentang konsultasi pada ayat 1 The General Agreement on Trade and Trade 1994 GATT 1994, dan yang ketiga adalah pasal 17 tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa The Agreement on Implementation of Article of the General Agreement on Trade and Trade 1994 tentang perjanjian anti-dumping. Pada tanggal 15 September 2017, Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat meminta untuk bergabung dalam konsultasi Indonesia dengan Australia. Pada tanggal 25 September 2017, Uni Eropa meminta izin untuk turut dalam konsultasi tersebut. Selanjutnya, Australia memberikan pemberitahuan DSB terkait dengan penerimaan atas permintaan Republik Rakyat Cina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam konsultasi itu. Pada tanggal 31 Oktober 2017, Indonesia dan Australia mengadakan konsultasi dengan tujuan mencapai resolusi yang dapat diterima bersama. Akan tetapi, konsultasi tersebut gagal menyelesaikan perselisihan kedua negara tersebut. Jika konsultasi dianggap gagal, maka sebuah panel dibentuk oleh WTO untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan.
DSU menyatakan bahwa anggota yang menerima permintaan untuk konsultasi wajib memfasilitasi perhitungan yang tepat dan kesempatan yang sama dalam konsultasi. Jika konsultasi tersebut gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 60 hari, maka para pihak yang mengajukan keluhan memiliki hak untuk meminta pembentukan panel penyelesaian sengketa. Selanjutnya ialah negara pemohon atau complaining state memberikan pengajuan untuk pembentukan panel. Dalam ini, pada tanggal 14 Maret 2018, Indonesia selaku pemohon meminta untuk membuat panel yang berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 DSU disebutkan bahwa jika negara pemohon mengajukan pembentukan panel, maka panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan kecuali DSB sudah memutuskan secara konsensus untuk tidak membentuk panel. Pembentukan panel dilakukan dalam waktu 90 hari, dimulai dari pemohon konsultasi diajukan oleh negara pemohon. Pembentukan panel perlu didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kualifikasi, baik itu dari pemerintahan maupun non-pemerintahan sesuai dengan pasal 8 angka 1 DSU. Bahwa proses pembentukan panel atas pemerintahan Indonesia pada sengketa produk kertas A4 dengan Australia. Pembentukan suatu panel dianggap sebagai upaya Indonesia dalam beriktikat baik atau good faith untuk tidak melanjutkan persengketaan. Prinsip beriktikat baik memiliki dua tahap, yakni mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara dan menyelesaikan sesuai dengan hukum seperti melakukan mediasi, konsiliasi, negosiasi, hingga arbitrase. Pada kasus ini, Indonesia dan Australia menyelesaikan sengketanya melalui pengendalian internasional yang menangani sengketa dagang yaitu WTO. Selanjutnya, laporan panel. Panel akan menyelidiki dan kemudian mengeluarkan laporan yang berisi temuan dan rekomendasi mereka. Temuan menunjukkan bahwa mengabaikan penjualan domestik Indah Kiat dan Pindo Deli dalam menetapkan nilai normal bertentangan dengan pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping. Situasi pasar yang mempengaruhi harga domestik karena penurunan biaya input harus dipertimbangkan oleh otoritas investigasi untuk memastikan perbandingan yang tepat antara harga domestik dan harga ekspor. Proses banding. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan panel, maka mereka dapat mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Selanjutnya adalah implementasi keputusan. Negara yang dinyatakan bersalah harus mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan oleh panel dan badan banding atau menghadapi kemungkinan sanksi. Dalam kasus ini, Indonesia berhasil memenangkan gugatan di WTO yang menyatakan bahwa kebijakannya Australia mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap produk kertas A4 asal Indonesia melanggar pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.